Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Diary Rosi Channel. Baik, untuk kali ini adalah sesi terakhir nih dari serangkaian pembahasan administrasi pertanahan. Nah, di sesi ini Rosi akan mencoba untuk merangkumkan tentang sistem informasi pertanahan. Nah, penampakannya seperti ini. Bagi kamu yang sudah membaca nih buku-buku terkait dengan sistem informasi pertanahan, boleh dong kita sharing-sharing lewat kolom komentar di bawah. Oke, untuk pada kali ini di sini ada 3 pokok pembahasan penting, yaitu yang pertama terkait dengan sistem, kemudian informasi dan sistem informasi pertanahan yang jumlahnya ada 6 poin nih. Ada ya ini 6 poin, terus yang ke-6 dijabarkan lagi menjadi 4 poin. Oke. Kita mulai dengan pengertian sistem dulu. Di sini untuk pengertian sistem teman-teman mungkin sering nih mendengar terkait dengan sistem, baik itu di kehidupan sehari-hari, di sekolah, di kuliah, maupun di tempat kerja. Dan kata ini tidak asing lagi, sudah menjadi kebiasaan kita lah. Sistemnya gimana, seperti itu. Lalu apa sih yang dimaksud dengan sistem? Nah, sistem itu sendiri bahkan banyak banget ahli yang mendefinisikan tentang sistem. Di sini Rosi mengambil 7 pakar yang membahas tentang definisi sistem itu sendiri. Kebanyakan definisi sistem lebih menunjuk sebagai suatu wujud benda. Jadi, hal itu lebih mendekati arti sebagai sistem dalam bahasa Yunani. Untuk mempermudah pemahaman dan untuk lebih sistematis, uraian definisi-definisi sistem berikut disusun berdasarkan kelengkapan unsur definisi yang terkandung di dalamnya. Jensen, Katz, dan Roswey mendefinisikan sistem merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebetulan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Campbell mendefinisikan sistem. We might define a system as any group of interrelated components or parts which function together to achieve a goal. Sistem ini merupakan himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Elias M. Awad mendefinisikan sistem sebagai berikut. A system can be defined as organized group of components or subsystem linked together according to a plan to achieve a specific objective. Sistem merupakan sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Landberg mendefinisikan sistem. The interrelated parts act in an environment which is more or less complex. Bagian-bagian sistem yang saling bertautan terdapat dalam lingkungan yang relatif rumit. Shore and Voice. A system is a set of interrelated parts working independently and jointly in pursuit of common objective of the whole within a complex environment. Definisi ini mengatakan unsur-unsur penting dalam sistem yaitu himpunan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian itu saling berkaitan.
3. Masing-masing bagian bekerja secara mandiri dan bersama-sama satu sama lain, saling mendukung. 4. Semuanya ditunjukkan pada pencapaian tujuan bersama atau tujuan sistem, serta terjadi di dalam lingkungan yang rumit dan kompleks. Cons dan O'Donnell mendefinisikan rumusan Random House Dictionary of the English Language, an ordered and comparative assemblage of fact, participles, doctrines, or the like in a particular field of knowledge or thought. Sistem merupakan sekumpulan fakta, prinsip, doktrin, dan sebagainya yang lengkap atau komprehensif dan teratur dalam bidang pengetahuan atau pemikiran tertentu. Definisi ini menunjukkan sistem yang tidak berwujud fisik. Mudrik dan Rose mendefinisikan sistem sebagai berikut. A system as a set of elements forming an activity or processing produce or change, seeking a common goal or goals by operating on data and or energy and or matter in a time reference to yield information and or energy and or matter. Sistem merupakan sehimpunan unsur yang melakukan suatu kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan suatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan. Serta hal ini dilakukan dengan cara mengolah data, energi, atau barang dalam waktu tertentu guna menghasilkan informasi, energi, atau barang. Itulah definisi dari sistem dari para ahli. Mohon maaf ya, bahasa Inggrisnya Rose agak belepotan gitu, tapi bisa dipaham lewat tulisan yang tertera. Baik, untuk memahami sistem, biar enggak rumit-rumit banget ya, biar nyampe nih ke teman-teman. Jadi kalau Rosi ambil kesimpulannya dari beberapa pendapat itu, sistem itu seperti suatu kerjasama. Sistem itu merupakan kerjasama dari entah itu benda atau manusia, entah itu individu atau kelompok, yang kerjasamanya itu sesuai dengan tupoksi masing-masing atau sesuai keahlian masing-masing guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Misal, nah ini kita langsung saja ke contoh. Kita sering dengar tuh yang namanya sistem pernafasan. Nah, mudah kan untuk mengingat sistem itu bagaimana? Tunggu penjelasan berikut. Oke, nah di sistem pernafasan itu udara masuk melalui rongga hidung, kemudian dilanjutkan ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, lalu ke alveolus. Loh, paru-parunya mana? Pasti banyak yang bilang gitu ya. Paru-paru itu di dalamnya ada bronkus, bronkiolus, sama alveolus. Kita mulai dari udara nih. Udara masuk ke tubuh manusia ini, tubuh kita ya, lewat rongga hidung. Nah, rongga hidung pun itu juga memiliki beberapa bagian penting. Bukan cuma lubangnya aja, tetapi di lubangnya ini juga ada lendir dan rambut hidung. Nah, lendir dan rambut hidung itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyaring kotoran dan mengendapkan kotoran itu agar tidak mengganggu jalannya udara yang masuk ke paru-paru. Nah, di sini siapa nih yang hobi ngupil? Nah, itu namanya kotoran yang telah disaring oleh rambut. Iya kan, kalau kita sebagai mamalia, kita menyebutnya rambut dong. Nah, kalau bulu itu khusus untuk para aves. Oke?
rambut hidung yang disaring ya, disaring oleh rambut hidung, kemudian ada diendapkan tuh sama lendir. Setelah dari rongga hidung, kemudian masuk ke faring, laring, dan trakea. Nah, setelah itu baru masuk ke paru-paru. Di paru-paru itu ada bronkus, kemudian bercabang lagi menjadi bronkiolus, dan di bronkiolus itu ada gelembung-gelembung yang namanya alveolus. Bagi alveolus yang kaya dengan karbodioksida itu akan diolah nih. Untuk proses pengolahannya agak rumit ya, tapi ini Rosi di sesi ini menjelaskan saja tentang pertukaran antara udara yang mengandung CO2 dan oksigen. Nah, yang mengandung oksigen ini disalurkan ke seluruh tubuh melalui hemoglobin. Sedangkan yang mengandung CO2 itu dikembalikan lagi sebagai sisa-sisa pembakaran dari tubuh kita, dikembalikan lagi lewat apa? Lewat pertukaran tadi, alveolus yang mengandung banyak oksigen dengan yang banyak alveolus yang mengandung oksigen dan alveolus yang mengandung karbodioksida bertukar. Yang mengandung karbodioksida keluar lewat bronkiolus, bronkus, trakea, faring, laring, kemudian hidung. Seperti itu. Itu namanya sistem pernafasan. Beda lagi nanti dengan sistem peredaran darah yang ada arteri, arteriola. Yang pertama itu jantung, ada arteri, arteriola, terus nanti ada vena cava kapiler, dan lain sebagainya. Itu mempunyai tugas sendiri-sendiri kan, seperti tadi yang Rosi jelaskan di awal, hidung punya tugas sendiri, trakea, laring, faring, bronkus, bronkiolus, alveolus itu punya tugas sendiri-sendiri. Oke, lanjut. Sistem tadi sudah paham kan, sistem itu seperti apa? Gambarannya yang pasti ya, biar kita lebih mudah mengingat bahwa sistem itu adalah kerjasama tentang baik itu manusia dengan manusia maupun yang bukan manusia. Kerjasamanya itu gimana? Kerjasama sesuai menjalankan pekerjaan sesuai dengan tupoksi masing-masing guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, dalam kerjasama ini kita kan saling keterkaitan nih. Namanya juga kerjasama. Kalau kerja sendiri-sendiri namanya bukan kerjasama dong. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah informasi. Apa sih informasi itu? Kita kan sering tuh dengar ada informasi itu apa sebenarnya? Kita ini sering banget loh ngomong informasi gitu. Tapi kalau kita belum tahu esensi dari informasi itu, ya kita bisa jadi bingung sendiri. Bahkan kita kalau yang tidak memfilter tuh informasi yang masuk ke brain kita bisa termakan dengan hoax. Oke, informasi itu ini pengertian secara sederhana ya. Pengertian informasi itu adalah data yang sudah diolah kemudian digunakan untuk tujuan tertentu nih. Misal, Rosi ingin tahu resep masakan A misalnya. Resep masakan A. Oke, resep masakan A. Data-data yang digunakan Rosi apa? Yang pertama, informasi itu bisa berupa suara. Kita bisa tanya tuh sama teman-teman yang sudah terbiasa masak masakan A. Kemudian juga bisa googling nih dari Google. Nah, setelah dapat data itu diproses di brain. Kemudian dilakukan lewat yang pertama mencatat bahan-bahan yang akan dimasak, yang kedua mencari bahan-bahan tersebut, dan yang ketiga eksekusi akan menjadi masakan A. Seperti itu pengertian
juga bukan pengertian sih, tapi gambaran terkait apa itu informasi. Oke, kita sudah mengetahui nih terkait dengan sistem maupun informasi. Lalu apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Kedua ini digabung ya. Pertanyaan itu akan dijawab oleh Pak Eric Score. Beliau mendefinisikan bahwa sistem informasi itu adalah sistem informasi menurut Eric Score adalah instrumen dari suatu organisasi untuk memberikan informasi kepada pembuat keputusan pada semua tingkatan tentang variabel yang mewakili dan mempengaruhi organisasi tersebut. Sistem informasi secara umum terdiri atas beberapa komponen dan model yang bisa dihubungkan dengan gambar sebagai berikut. Data masuk ke sistem sebagai fungsi masukan dan dibersihkan dari kesalahan-kesalahan setelah melalui edit dan validate atau validasi. Kemudian baru masuk ke seksi data processing. Bagian data processing biasanya terdiri atas pembacaan suatu file atau file read yang melakukan beberapa processing dan pemutakhiran atau updating file. Informasi yang dihasilkan dari processing dapat diinformasikan keluar melalui modul keluaran atau output. Fungsi sebuah sistem informasi adalah memberikan informasi kepada pemakai dalam rangka pengambilan keputusan di berbagai bidang. Contohnya riset, perencanaan, dan manajemen. Pada dasarnya, sistem informasi bersifat netral. Apapun yang mempunyai prosedur, aturan, dan fasilitas sehingga menghasilkan informasi dapat dikatakan sebagai sistem informasi. Sesuai dengan kemajuan teknologi, sistem tersebut ada yang memanfaatkan komputer, umumnya dikenal sebagai sistem informasi spasial, mempunyai acuan lokasi, dan yang tidak memanfaatkan komputer umumnya disebut sebagai sistem informasi non-spasial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar berikut. Dalam konteks aplikasi sistem informasi, SI khususnya yang spasial sangat populer atau dikenal adalah sistem informasi geografis atau SIG. Untuk bidang pertanahan, terutama kadaster, sistem seperti SIG ini dikenal sebagai SIP. Nah, itulah keterangan terkait dengan sistem informasi yang ada kaitannya pula nih dengan sistem informasi pertanahan atau SIP. Nah, di sistem informasi pertanahan itu ada beberapa hal penting yang harus diketahui seperti pengertian data dan informasi. Ini sangat penting sekali karena ini merupakan fondasi dari sistem informasi pertanahan. Data itu didapat dari mana? Informasi yang didapat dari data itu berupa apa? Oke, selanjutnya yaitu jenis data spasial. Kemudian pemrosesan data. Yang dilanjut basis data. Kemudian 3 model basis data, dan yang terakhir adalah implementasi sistem informasi pertanahan. Ini tidak harus disebutkan satu-satu karena keterangan dari ke-6 poin ini bisa teman-teman baca dari buku-buku koleksi teman-teman atau buku e-book yang ada di perpustakaan. Sekarang banyak kan yang menyediakan e-book baik itu perpustakaan nasional yang bisa diakses melalui Android masing-masing kan. Kita tinggal download aplikasinya. Atau teman-teman malah sudah mengetahui ini dan kita dalam video ini sharing. Oke, let's go gitu maksud saya. Ya, selanjutnya yaitu implementasi sistem informasi pertanahan. Ini mempunyai fungsi penting dalam pertanahan loh, yang salah satunya untuk reformasi administrasi pertanahan. Kemudian pemanfaatan yang berikutnya, pemanfaatan teknologi. Tadi sudah sedikit disinggung ya di penjelasan terkait dengan sistem informasi. Yang berikutnya, komputerisasi untuk peningkatan pelayanan. Nah, banyak juga ya ternyata dari data yang kita gunakan diolah menjadi informasi, kemudian diproses sedemikian rupa, manfaatnya banyak banget. Dan yang terakhir, peningkatan pelayanan pertanahan. Nah, ini berguna banget untuk masyarakat Indonesia dan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait pertanahan maupun untuk kalau mau jual beli atau mau apalah terkait dengan pertanahan. Oke, itulah
rangkuman terkait sistem informasi pertanahan yang dapat Rosi sampaikan. Nah, bila ada teman-teman yang ingin berbagi informasi, berbagi ilmu maupun sharing, silakan tulis di kolom komentar. Bila ada kesalahan maupun kekhilafan, Rosi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.